Salam bagi kita semuanya jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam ibadah pertanyaan atau khotbah pertanyaan atau epistel minggu 24 Mei 2020. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Berkuasalah Engkau Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi damai sejahtera dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Semoga kabar kita pada saat ini kabar baik dan kabar sukacita, dan teruslah berharap hanya kepada kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa firman ini adalah mazmur daripada Daud. Tentu bahwa kita mengetahui bahwa Daud adalah seorang raja yang sangat terkenal. Dan Daud adalah seorang raja yang begitu dekat kepada Tuhan melalui iman. Dan Daud selalu menyatakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan lewat iman, melalui nyanyian, melalui doa, dan melalui setiap kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu bahwa Daud sangat dekat kepada Tuhan dalam kehidupannya, sehingga tidak ada alasan bagi Daud untuk bersungut-sungut di dalam kehidupannya, karena dia merasakan kasih Tuhan, merasakan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupannya. Tetapi sekalipun bahwa Daud adalah seorang raja dan seorang yang berkuasa pada saat itu, dia tidak terlepas dari berbagai persoalan. Dia tidak terlepas dari kesesakan dan persoalan-persoalan yang dia hadapi, bahwa dia pernah diancam mau dibunuh oleh Saul. Dan dia juga adalah pernah mau dibunuh oleh anaknya Absalom. Karena Absalom terlalu ambisi untuk mewarisi harta warisan Daud, harta kekayaan, sehingga dia mengalami kesesakan, mengalami pergumulan yang berat dalam kehidupannya, mengalami kesulitan. Tetapi di dalam kesulitan itu bahwa Daud berseru kepada Tuhan. Dalam nats ini kita melihat bahwa Daud berseru kepada Tuhan. Seperti nama minggu kita adalah Minggu Eksaudi. Di ayat 7 dikatakan, inilah arti Eksaudi. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Daud dalam hidupnya, bahwa dia selalu berseru kepada Tuhan. Dia selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Walaupun sering di tengah-tengah orang yang percaya, di tengah-tengah kehidupan kita sering meminta pertolongan bukan kepada Tuhan, tetapi kita sering mencari jalan pintas yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi Daud yang kita lihat dalam nats ini, bahwa dia berseru kepada Tuhan di dalam setiap persoalan yang dia hadapi, dalam kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Dia yakin bahwa hanya Tuhan yang dapat menolongnya. Hanya Tuhan yang memampukan dia untuk melewati setiap kesulitan itu.
dengan yakin, dengan iman bahwa Daud berseru memohon belas kasihan Tuhan. Dia mengatakan dalam firman ini, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah. Inilah keyakinan daripada Daud. Dan dia juga meyakini firman Tuhan yang mengatakan di ayat 2 dengan jelas di ayat 8 dikatakan tadi, hatiku mengikuti firman-Mu. Apa firman Tuhan? Firman Tuhan, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Daud selalu mencari wajah Tuhan, artinya di dalam setiap kesulitan yang dia hadapi, bahwa Daud selalu mencari solusi yang terbaik dan pertolongan Tuhan yang terbaik yang akan dia lakukan dalam kehidupan. Dalam firman ini bahwa Daud meyakini bahwa Tuhan adalah perlindungannya dari setiap musuh. Dan yang kedua, bahwa Tuhan pertolongannya dalam kesesakan, dalam permasalahan, dalam pergumulan yang dia hadapi, bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong Daud dalam kehidupan. Yang ketiga, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya ketika dia terus berseru kepada Tuhan. Ketika dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, bahwa Daud yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Bahkan dia mengatakan di ayat yang ke-10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini mengartikan adalah bahwa kedekatannya kepada Tuhan jauh melebihi orang-orang yang paling dekat kepadanya. Kasih Tuhan dan perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, rencana Tuhan jauh lebih indah dibandingkan dengan orang-orang yang terdekat. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan jauh lebih indah dibandingkan dengan orang-orang yang paling dekat kepadanya. Tentu bahwa di sini mengibaratkan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Orang yang paling dekat dengan kita adalah orang tua kita. Orang tua pasti menginginkan anak-anaknya melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Orang tua pasti menginginkan anaknya mengalami suatu kebaikan di dalam kehidupan. Pasti memberikan yang terbaik dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih sayang, bahwa orang tua akan selalu menyertai dan melindungi anak-anak. Tetapi Daud mengatakan, walaupun orang tuanya, walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan, tetapi Tuhan menyambut aku. Ini artinya bahwa Daud sangat dekat kepada Tuhan, sangat intim kepada Tuhan. Bahwa dia yakin, benar-benar yakin dalam kehidupannya, bukan hanya dengan perkataan, tetapi dia benar-benar yakin bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang dapat menolong dia, satu-satunya yang dapat melindunginya. Dan dia yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya di dalam masalah apapun, di dalam kesulitan apapun, bahwa Tuhan pasti menolong Daud. Itu yang kita lihat dalam nats ini. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu bahwa kita juga pernah mengalami kesulitan, pernah mengalami kesusahan dalam kehidupan kita. Atau mungkin pada saat ini kita mengalami kesusahan dan kesulitan. Kepada siapakah kita memohon pertolongan? Kepada siapakah kita memohon perlindungan? Raja Daud memohon perlindungan hanya kepada Tuhan. Raja Daud meyakini bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Raja Daud meyakini bahwa Tuhan akan menyambutnya walaupun dunia ini orang paling dekat dengannya meninggalkannya. Kita juga harus yakin, sekalipun apa yang kita alami, seberat apapun yang kita alami, walaupun dunia ini menolak kita, walaupun orang yang paling dekat dengan kita menolak kita, tapi kita harus yakin bahwa Tuhan akan menyambut kita dan tidak akan meninggalkan kita. Lalu dengan keyakinan itu bahwa Daud juga memohon di dalam seruannya supaya
Tuhan menunjukkan jalan kepada Daud. Di ayat 11 dikatakan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta. Ini adalah mau menyatakan kepada kita bahwa bersama Tuhan, bahwa Daud akan menemukan jalan. Bahwa Daud tidak akan menemukan jalan buntu, tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menuntunnya di jalan yang rata. Tuhan akan memberikan jawaban dalam setiap kesesakan, dalam setiap kesulitan yang dia hadapi. Oleh karena itulah dia memohon minta tolong kepada Tuhan, tunjukkanlah jalan. Jalan yang harus dilewati oleh Daud, jalan yang harus dijalani oleh Daud adalah jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Itulah keyakinan. Dia siap menjalani sesuai dengan jalan yang diberikan oleh Tuhan. Bukan jalannya, bukan jabatannya, bukan kekuasaannya, bukan hartanya. Tetapi seorang Raja Daud, dia ingin berjalan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, jalan yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena dia yakin bahwa jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan akan membawa dia sampai kepada tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga dia itu akan membuat dia terus mengalami iman dan mengalami kasih Allah, kebaikan Tuhan yang dia rasakan dalam kehidupannya. Lalu di ayat 13 dikatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Sesungguhnya aku percaya. Dia yakin, sekalipun pada saat itu dia mengalami kesulitan, tetapi ada nanti waktunya bahwa dia akan melihat kebaikan Tuhan atas segala masalah yang dia hadapi. Masalah yang dia hadapi, dia melihat bahwa ada kebaikan Tuhan di sana. Ada perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa di sana. Yaitu ketika Tuhan menolong dan ketika Tuhan datang untuk menguatkan dia, bahwa itu adalah, Daud melihat bahwa itu adalah perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Itulah yang juga dapat kita petik dalam kehidupan kita. Dalam setiap kesulitan yang kita hadapi pada saat ini, apakah itu kesulitan ekonomi, kesulitan yang lain yang kita alami, kesulitan mencari pekerjaan, atau kesulitan karena apapun itu, mari kita melihat bahwa ada kebaikan Tuhan yang akan menolong kita. Kita akan melihat kebaikan Tuhan itu ketika kita sudah benar-benar merasakan kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan mengeluh, jangan menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu di ayat 14 dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam setiap persoalan kehidupan yang kita alami, maka kita perlu menantikan, bersabar. Menantikan itu adalah perlu waktu dan perlu kesabaran. Bahwa kesabaran kita diuji untuk menantikan Tuhan akan menolong kita. Mari kita yakini dengan penantian kita atas setiap jawaban dari setiap persoalan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, pasti Tuhan akan menolong kita. Penantian kita tidak akan sia-sia. Kesabaran kita dengan iman, kesetiaan kita menantikan pertolongan Tuhan tidak akan sia-sia. Tetapi Tuhan akan pasti menolong dalam setiap kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa mari kita terus berseru kepada Tuhan. Seruan kita dengan iman, seruan kita akan mendatangkan kebaikan kepada kita, mendatangkan sukacita, mendatangkan pertolongan Tuhan, dan mendatangkan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang hidup tanpa beban dan pergumulan. Segala pergumulan dan tantangan itu tujuannya adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita,
sebagai orang yang percaya kepada Allah. Oleh karena itu bahwa jangan pernah lari dari pergumulan dan tantangan hidup, tetapi sebagai anak-anak Allah harus tetap berani menghadapi masalah bersama dengan Allah. Bukan mengandalkan diri, menghadapi masalah bukan mengandalkan diri, bukan mengandalkan harta, bukan mengandalkan jabatan atau pangkat, bukan mengandalkan manusia, tetapi tetap mengandalkan Allah sebagai satu-satunya benteng perlindungan dan keselamatan kita. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan pernah goyah, tetaplah berseru kepada Tuhan. Seruan-seruan yang kita sampaikan kepada Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita, karena Tuhan akan menolong dan melindungi kita seperti Daud dilindungi oleh Tuhan dalam setiap kehidupannya. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan tetaplah berseru, eksaudi, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab. Selamat berseru kepada Tuhan dan selamat beriman yang kuat di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Jadikanlah kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.